Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Rafsanjani. Eh, NIM saya 41123145. Pada kesempatan kali ini saya bakalan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS saya di mata kuliah pemrograman full stack yang dipimpin oleh dosen Bapak Irfan Nurdiansyah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan poin per poin. Yang pertama itu saya akan mendemonstrasikan dulu untuk websitenya, untuk eh, fungsionalnya sudah sesuai dengan yang ada di soal. Lalu saya bakalan menjelaskan mengenai struktur database juga agar sesuai dengan yang ada di soalnya. Lalu yang terakhir bakalan menjelaskan terkait codingan yang saya pakai. Nah, untuk yang pertama ini kan dia sudah ada table dan user, table dari kolom, sorry, dia ada table employee sama users. Nah, di sini saya bakalan nunjukin terkait implementasinya yang sudah saya lakuin. Sorry. Nah, di sini saya sudah buat ya. Nama database-nya itu adalah Nusa Korha Iris. Di sini sudah ada beberapa table, ada table employee dan user yang sesuai dengan di soal. Nah, untuk yang sisanya ini tambahan nih, kayak ada login logs, password reset, request token, session, dan upload files. Saya bakalan compare dulu untuk yang employees. Ini kita kecilkan dulu. Nah, kalau dari sini kita lihat employee code-nya udah ada, full name, gender, email, phone number, address, city, province, postal code, division, position, salary, join date, employment status, profil foto, emergency contact, emergency phone, education, marital status, sampai created ad-nya juga ada. Nah, kemudian untuk yang table users-nya, ini juga udah sesuai, ada employee ID, ada username, email, password, role, status, member token, last login, created ad, dan update ad. Ini udah sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kemudian saya bakalan menjelaskan flow demi flow-nya dulu. Nah, bentar ya. Ini saya sampingkan dulu. Nah, ini websitenya terkait nama aplikasinya namanya Nusakor Highris karena sesuai dengan studi kasusnya. Nah, saya bakalan nyobain flow untuk register dulu ya sesuai yang ada di sini untuk register. Nah, di sini tuh saya juga sudah menggunakan SMTP, jadi ketika register ataupun forget password, dia bakalan dapat email terkait sama akunnya dia. Di sini saya contohin misalnya Yurap Sanjani. Nah, di sini saya coba daftar. Nah, dia berhasil. Untuk daftarnya ada pop-up-nya, registrasi berhasil, silakan login. Nah, ini kalau misalnya kita cek ke emailnya juga, dia bakalan dapat email ya terkait. Ini dia. Eh, Email yang masuk ke inbox yang daftar. Username-nya juga dicantumin, sama aplikasinya juga apa. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah login. Kita bakalan coba login, tapi pakai yang super admin aja kali ya, buat ngetes. Jadi biar muncul semua. Karena kalau misalnya login dari yang tadi, itu role-nya bukan bukan admin ya, cuma employee biasa. Jadi semua menunya nggak muncul. Nah, kebetulan di sini saya sudah menggunakan reCAPTCHA ya, reCAPTCHA versi 2 dari Google. Jadi nanti tinggal not robot, udah tuh kecentang di sini kan. Lalu saya join, masuk. Nah, ini udah berhasil login. Ada pop-up selamat datang super admin di atas. Nah, lalu kita bakalan coba tes untuk yang logout. Nah, fitur logoutnya juga sudah berhasil. Nah, di sini kita bakalan coba cek terkait session login ya sama JWT. Jadi tuh kalau misalnya kita belum login, kita mau ke dashboard tadi tuh harusnya nggak bisa. Nah, dia bakalan kelempar ke login lagi gitu.
Nah, itu udah nerapin session manajemennya. Lalu kalau misalnya kita login, misalnya pakai yang tadi ya. Nah, itu harusnya dia sudah pakai JWT juga ya. Kalau nggak salah tuh di sini simpannya. Nah, ini dia. Ini kan terkait on out-nya, role-nya. Dia role-nya sebagai apa? Lalu untuk tokennya itu, bentar. Nah, ini ada JWT-nya ya. Jadi sudah muncul, disimpan di cookies untuk JWT-nya. Nah, selanjutnya untuk yang upload data Excel atau CSV. Nah, di sini saya bakalan contohin misalnya kita mau import ya data karyawan dari CSV. Ini saya contohin dulu aja ya data template. Nah, ini misalnya dari template-nya kita ubah-ubah dikit ya. Nah, kita ganti namanya sampel karyawan. Nah, sampel nusakor.com misalnya. Nah, ini udah nih kita save kayak gini ya. Nah, kita save, lalu pada aplikasinya kita import, kita pilih yang tadi. Nah, saya ini sih. Nah, ini dia. Nah, dia udah kebaca, lalu kita mulai import. Nah, hasilnya berhasil terimport ya, satu karyawan tadi. Nanti kalau kita cek, dia bakalan masuk ke data karyawan. Nah, ini dia. Sampel karyawannya sudah ada, emailnya juga sudah sesuai. Saya bakalan jelasin dikit juga ya sebelumnya terkait websitenya. Jadi di dashboard ini nanti bakalan ada matriksnya, ada chartnya terkait karyawan per divisi itu ada apa aja. Di sini ada pie chart terkait pemetaan berdasarkan gender, terus juga ada berdasarkan status. Lalu di bagian bawah ini ada data karyawan terbaru. Nah, karena tadi kita habis import, dia muncul di sini. Kalau nggak salah dia munculnya berdasarkan tanggal bergabung. Jadi yang paling baru itu bakalan paling atas. Nah, terkait ini sudah, lalu selanjutnya saya bakalan uh, menjelaskan bagian CRUD karyawan ya. Kita bakalan coba demonstrasikan untuk tambah data karyawan. Misalnya gender female, lalu tanggal lahirnya kita setting, misalnya tahun 99, Juni tanggal 26, nomor teleponnya misalnya, lalu statusnya itu married misalnya, terus pendidikannya S1 teknik informatika. Nah, misalnya alamatnya Jalan yang penting senang. Nah, ini kotanya Jakarta Barat, DKI Jakarta. Nah, kemudian kode pos misalnya 50. Lalu kita ke bawah, misalnya divisinya itu divisi engineering. Lalu jabatannya misalnya mobile developer. Lalu tanggal bergabungnya misalnya hari ini gitu kan, tanggal 16 Mei. Lalu statusnya itu aktif, gajinya itu contohnya misalnya 8 juta gitu misalnya. Nah, lalu di bawah ada informasi kontak darurat, misalnya nah ini kalau sudah kita tambah, oke, sepertinya akun yang tadi kita buat sudah berhasil ya di create.
Ini masuk langsung ke detailnya. Nanti terlihat informasi pribadinya, alamatnya, informasi pekerjaan, tanggal bergabungnya kapan, kontak darurat, dan metadata lainnya. Termasuk salarinya juga ada di sini. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian edit data karyawan. Kita bakalan coba ngedit data yang tadi ya. Nah, di sini kita pilih data karyawan yang barusan kita create aja, kita edit. Nah, di sini kita coba contoh masukin gambarnya. Nah, oke, gambarnya ke upload. Ini kita ganti namanya misalnya, lalu nah ketika sudah diubah seperti ini, kita simpan. Nah, berhasil diupdate ya. Di detail pun namanya sudah berubah, lalu alamatnya juga sudah berubah. Kalau kita ke bagian karyawan, dia juga sudah menjadi nama yang kita edit. Nah, oke. Selanjutnya masuk ke bagian hapus data karyawan. Nah, misalnya kita mau ngapus data satu nih, yang bagian bawah deh. Jangan, yang ini aja nih, Rudy Hartono. Kita mau hapus. Nah, dia muncul pop-up, kita hapus. Nah, sudah selesai, hilang. Karyawannya berhasil dihapus. Oke, selanjutnya bagian detail karyawan. Ini kayaknya udah sih. Jadi kita klik yang detail di sini. Nah, nanti muncul informasi detailnya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan coba terkait search dan pagination ya. Kita cari berdasarkan beberapa kriteria. Nah, misalnya di bagian karyawan ini kita cari namanya. Oke, kita coba cari. Nggak ada kunci cadang. Nah, ini muncul ya berdasarkan nama. Kita cari berdasarkan email, misalnya gmail.com. Nah, ini muncul. Lalu berdasarkan divisi ya. Kalau divisi itu pakai filter. Ini kita aktifin. Misalnya divisinya itu finance. Nanti muncul yang finance ya. Lalu kita cari misalnya engineering. Nah, dia muncul yang divisi engineering doang. Lalu kita bisa pakai by filter status. Misalnya nyari yang inaktif. Nah, dia muncul inaktif. Atau yang aktif doang. Nah, dia muncul yang aktif aja. Nah, kemudian kita cari, kita lanjut ke bagian pagination. Nah, ini ada pagination, kita next. Nah, dia super juga ya untuk next. Nah, kita coba filter by yang udah resign juga bisa. Nah, ini dia, bagus. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bagian dashboard ya. Ini yang tadi sebelumnya dijelasin. Di dashboard itu ada matrix total karyawan, total aktif, yang non aktif berapa, yang resign berapa, divisinya berapa, sama total usernya itu berapa. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya dia nerapin root protection dengan JWT. Ini juga tadi sudah saya kasih tahu. Terus password juga dia pakai bcrypt. Ini saya tunjukin juga di bagian database-nya ya. Passwordnya sudah pakai bcrypt untuk usernya. Nah, berikut passwordnya sudah pakai bcrypt, jadi nggak plain ya. Nah, untuk session management juga sebenarnya ada di database. Ini ada di sini. Jadi session-session yang aktif itu tercatat di sini, expire data kapan, dan data cookies-nya juga tersimpan di sini. Nah, ini juga udah pakai database MySQL, dan ini juga ada query manual juga ya di backend-nya. Nanti bakalan saya jelasin di backend-nya. Nah, beberapa ketentuan saya udah pakai Node.js untuk backend-nya, sama Express juga, MySQL sudah, JWT sudah, JSON sudah, password juga dipakai bcrypt, search dan pagination juga, fitur CRUD juga, tampilan juga harus responsif. Ini sudah saya bikin responsif ya. Sorry, ini kita coba inspect, kita ganti ke mobile. Nah, dia sudah responsif. Nah, ikut tampilannya. Kita ganti page juga dia sudah ganti ya UI-nya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur import data ya. Yang tadi kan sudah dijelasin. Data-data yang diimport di sini tuh bakal masuk ke dalam file manager.
Jadi ketika kita ngupload foto karyawan atau ngimport data gitu, dia kesimpan di file manager ini. Nah, nanti di sini kita bisa ngelakuin hapus atau view. Misalnya saya mau ngapus nih. Nah, ini bisa nih dihapus. Nanti filenya terhapus. Nah, dia sudah terhapus. Atau mau di view juga bisa. Misalnya foto yang tadi. Nah, ini bisa di view. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada nilai tambahan ya terkait ini. Menggunakan CAPTCHA tadi sudah di bagian login saya pakai reCAPTCHA token. Nah, forgot password saya harus demoin juga nih biar lebih jelas. Saya coba tes demoin ya, forgot password. Nah, jadi forgot password ini ada di sini. Kita masukin email yang terdaftar. Nah, selanjutnya kita klik kirim. Nah, dia udah kirim ke inbox. Kita coba cek ya emailan tadi. Nah, di sini harusnya dapat email. Nah, ini reset your Nusa Core High Risk password. Nah, di sini kita masukin passwordnya apa. Ini saya copy aja ya, biar dicoba di browser yang ini. Nah, yang di sini deh. Nah, di sini bakalan muncul prompt buat masukin password baru. Di sini coba input ya, reset. Nah, password berhasil diubah. Nanti kalau kita coba ke login, kita coba pakai yang tadi ya. Nah, dia udah berhasil masuk. Dan karena dia cuma karyawan, dia cuma bisa ngelihat data karyawan doang. Role aksesnya hanya itu saja. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga udah, oh ya, saya bakalan demoin fitur export PDF dan export Excel ya. Saya pakai yang admin lagi. Nah, di sini ada tombol untuk ekspor PDF. Oke, filenya berhasil terdownload. Kalau kita view, dia terlihat ya hasil reportnya. Ada 12 employee, kecatat semua di ekspor nih. Nah, ini cuman eh, putar doang. Lalu yang ekspor Excel-nya berikut. Nah, untuk import tadi sama aja sih, masuk ke halaman ini juga. Nah, nah ini dia hasil data ekspor Excel-nya. Eh, lengkap. Oke, selanjutnya adalah dark mode dan role permission. Jadi ini ada dark mode-nya udah aktif juga. Nah, kalau kita switch, dia bakalan berubah. Kita masuk ke file manager juga dia berubah harusnya. Nah, kita ke import data juga berubah. Kita ke dashboard juga dia berubah. Iya, begitu. Nah, untuk role permission-nya sama sih. Tadi sudah saya munculkan juga ya. Ketika login sebagai employee, menunya cuma ada karyawan doang. Sedangkan super admin ada banyak. Nah, oke. Selanjutnya mungkin saya bakalan menjelaskan terkait database-nya. Oke, jadi di database-nya itu ada seperti ini ya. Ada table employee, login logs, password reset, refresh, session, upload file, dan user. Jadi ketika mendaftarkan employee baru, dia bakalan masuk ke table employees. Lalu ketika dia itu login di dashboard, dia bakalan kecatat di table login logs ini. Kayak misalnya nanti IP address-nya berapa, user ID-nya berapa, user agent-nya, loginnya kapan, terus dia berhasil atau gagal. Nah, kadang berhubung saya di localhost, jadi kita catatnya IP-nya strip 1.21. Tapi kalau udah di deploy ke server, harusnya nih muncul IP address-nya berapa yang realnya. Nah, terus terkait password reset juga nanti bakalan ke buat di sini. Jadi kalau misalnya kita request gitu kan, dia bakalan tercreate di sini. Nah, ini terkait JWT-nya ya, request token yang dibuat itu bakal kesimpan di sini.
Di sini juga ada keterangan apakah udah di revoke atau belum gitu kan. Lalu di sini ada session, ketika orang itu login, sessionnya bakalan kesimpan di sini informasinya. Jadi nggak cuma di browser aja. Lalu ketika kita ngupload file, entah itu import atau ganti foto profil karyawan, itu masuk ke table ini. Di sini bakalan tercatat file name-nya apa. File ini file originalnya dari yang awal banget sebelum diupload. Nah, ketika masuk ke server, dia bakalan di-convert menjadi nama file yang ngacak. Jadi susah buat dibaca. Lalu di sini ada file path-nya. Dia kesimpan di mana lokasinya. Dicatat juga kayak file size berapa, terus yang upload ini siapa, user ID-nya, terus kapan diuploadnya. Nah, untuk akun yang login itu pakai user. Jadi username yang login itu atau email yang login itu tercatatnya di sini. Tapi ini juga bisa tertaut ya dengan employee seperti ini. Oke, selanjutnya saya bakalan menjelaskan untuk bagian source code-nya. Nanti akan ada front end dan back end. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait source code-nya ya. Di sini saya pakai dua, eh, ada backend dan front end. Untuk backend-nya saya pakai Node.js, kemudian untuk front end-nya itu pakai Next.js ya. Jadi nanti backend-nya itu ngebuat API, lalu front end Next.js itu bakalan nge-consume API tersebut. Nah, saya bakalan jelasin satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang backend-nya dulu. Kita full screen dulu. Nah, jadi untuk struktur codingannya tuh seperti ini. Di parent-nya itu ada untuk database, script, SRC, dan lain-lainnya. Nah, untuk informasi kredensial itu saya taruh di INP. Ini ada beberapa settingan. Kalau bisa sih nanti disamain aja ya. Kalau mau coba isi settingannya. Di sini juga saya udah setting buat session configuration-nya, berapa lama dia hidupnya sessionnya itu, terus ada buat settingan SMTP. Jadi nanti mungkin kalau Bapak mau nyoba pakai SMTP sendiri, tinggal ganti di sini ya. Nah, terus di sini untuk reCAPTCHA, karena pakai reCAPTCHA versi 2 dari Google. Lalu di sini juga saya pakai rate limiter. Jadi ketika dia login atau ketika dia forgot password atau ketika dia register itu ada limitasinya dari rate limiter ini. Lalu ada file upload. Jadi kalau misalnya dia ngupload gambar karyawan atau ngupload CSV gitu kan, dia masuk ke kemana, dia bakal masuk ke directory ini. Terus juga ada batasan maksimum size-nya berapa. Di sini 10 MB max file ya. Ini untuk settingan gambar yang di allow tuh apa aja, kayak JPG, PNG, JPG, sama WP itu boleh. Nah, kalau import itu dia cuma boleh apa aja nih formatnya yang diizinin untuk import data karyawan. Nah, di set password ini kan tadi kan dapat token ya. Nah, itu tokennya bakalan expired ngikuti yang di sini. Nah, untuk logging itu bakalan disimpan di sini. Nah, logging ini mencakup kayak request log sama access log. Nah, ini untuk back result-nya, untuk password, dan ini untuk settingan course buat di front end-nya. Mana yang di allow origin-nya. Nah, dari codingannya, kita cek bagian atas dulu. Ini ada full database, schema, dan seeder. Kalau untuk nyobain, saran saya pakai yang full database aja. Jadi Bapak nggak perlu ngelakuin manual create schema sama manual create data seeder lagi. Jadi nanti udah otomatis sama data-data dummy-nya pun udah muncul di sini. Nanti tinggal import aja database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada script. Di bagian ini buat nge-generate hash. Nah, kalau misalnya untuk password itu kan bcrypt ya, pakai bcrypt ya. Nah, di generate di sini. Nah, kalau ini untuk sampel akun doang ya. Nah, ini tuh buat generate data template sih, yang untuk seedernya. Ini buat testing doang ke database. Nah, selanjutnya di sini ada SRC yang paling lengkap. Nah, yang pertama itu ada config. Kita setting konfigurasi database-nya di sini. Tapi tetap value di sini pun ujung-ujungnya bakalan ngambil ke INV. Lalu di sini ada buat tes koneksi lagi. Nah, ini buat ngelakuin query ke database ya. Dia bakalan manggil query ini
Ini juga untuk query one, kalau datanya cuma satu doang. Ini untuk transaction, misalnya kalau untuk create data, delete data, atau update data, dia bakalan pakai database transaksional. Jadi kalau gagal itu bisa di commit atau di rollback. Nah, kemudian ada mail. Nah, ini yang untuk menjembatani urusan SMTP. Jadi ketika mau ngirim email, forget password atau setelah register, dia bakalan pakai di sini. Nah, Multer ini kalau nggak salah itu untuk manajemen file. Jadi untuk ngupload file ke storage, delete file dari storage itu pakai di sini. Nah, berhubung karena ini untuk UTS, saya belum pakai AWS S3, jadi nanti gambar-gambar yang diupload itu atau file yang diupload bakal masuk ke storage lokalnya di folder uploads. Nah, di sini untuk yang diimport maupun foto yang diupload pun bakal masuk ke sini. Untuk kedepannya bisa dikembangin lagi buat diupload ke AWS S3. Nah, kemudian di sini ada session. Penting untuk handling sessionnya, session middleware-nya. Lalu ada Swagger. Nah, di sini tuh kita pakai Swagger. Nanti Swagger-nya itu bisa diakses buat ngelihat seluruh API yang terdaftar. Ini saya kasih lihat aja ya. Nah, di sini. Sorry. Nah, ini. Ini udah ada Swagger-nya. Pakai portnya, port backend-nya ya. Terus endpoint-nya API Docs. Nah, di sini udah ada nih bagian authentication, employees, dashboard, upload, export, dan files. Misalnya untuk login nih, di sini nah ada nih identifier-nya apa, password-nya apa, recaptcha token-nya apa, gitu kan. Untuk get karyawan juga udah kebuat default-nya. Untuk create juga sama. Nah, selanjutnya, di sini ada controller untuk bagian logiknya. Ini ada cron. Nanti saya jelasin deh, controller itu apa, isinya gimana. Nanti bakalan mulai dari proses routing. Nah, cron ini buat ngatur jadwal otomatis. Docs ini buat naruh template-nya, template import. Terus ada helper, ini buat email. Kalau misalnya reset password atau welcome message setelah register, itu template-nya dibuat di sini. Jadi kalau mau ngubah-ngubah tinggal di sini aja template-nya. Lalu di sini ada helper, ini buat helping doang ya, function-function yang reusable. Kalau buat generate UID, generate secure token, dapetin client IP, sanitasi stringnya, dan lain-lainnya. Nah, query builder ini kalau nggak salah untuk kalau misalnya kita mau nge-query ke database. Ini semacam helper buat mempermudah aja buat bikin query-nya. Nah, bagian ini untuk nge-verify CAPTCHA. Nah, CAPTCHA ini perlu dua ya untuk verify-nya perlu verify atau perlu reCAPTCHA secret-nya juga sama verify URL-nya. Nah, token ini kalau nggak salah CAPTCHA side key-nya. Nah, kemudian di sini ada logs. Nah, yang tadi saya bilang untuk setiap akses yang masuk ke API itu bakalan dicatat di sini. Lalu request log juga sama, nggak jauh beda sih sama akses log, cuman lebih lebih singkat aja informasi yang ditampilin. Lalu kalau untuk handle middleware itu ada di sini, dia ada banyak ya, ada out middleware untuk handle yang terkait login, terus ada error handler, jadi kalau misalnya dia ada error, dia bakalan nge-trigger ke sini, kalau URL itu not found, dia bakalan nge-trigger ke sini, misalnya dia ngakses API backend yang salah username-nya, yang salah path-nya, dia bakal masuk sini. Nah, ini pengaturan untuk rate limiter ya. Jadi rate limiter itu ada uh, untuk too many request ya ke endpoint manapun, dia itu limitnya 100 kali percobaan per 15 menit. Lalu ada rate limiter untuk login. Kalau kena dia bakalan harus nunggu 15 menit. Nah, kalau kita 5 kali masukin password salah, dia bakalan kena rate limiter. Nunggu dulu 15 menit. Nah, kalau ini untuk yang forget password. Jadi kalau dia kena salah 3 kali gitu kan, dia bakalan ke rate limiter selama 1 jam gitu. Nah, ini untuk verify captcha middleware-nya ya. Jadi kalau misalnya kita login tapi belum belum nge-verify captcha-nya, dia bakalan nge-hit ke sini. Ini untuk request logger, ini untuk logging doang. Nah, ini untuk middleware buat handle role-nya tadi, apakah dia employee atau admin. Lalu di sini buat validasi. Biasanya sih buat sanitasi input,
buat ngecek inputan gitu kan. Nah, ini ada repository yang bagian berhubungan langsung dengan database, nanti bakalan saya jelasin. Ini ada routing, juga nanti bakalan saya jelasin. Service juga bakalan saya jelasin. Template ini masih belum kepakai. Upload yang tadi buat naruh file. Utils ini buat utility, utilitas doang. Untuk generate access token juga, generate JWT juga pakai utils ya. Karena itu kan reusable, jadi saya pakai di utils. Termasuk untuk handle pagination juga saya taruh di sini. Nah, kalau untuk validation form, itu ditaruh di sini. Jadi kayak ada validasi buat register, validasi login, validasi reset password, ataupun pas create employee juga ada validasi create employee-nya. Itu ditaruh di sini jadi biar rapi. Nah, di sini saya pakai Express Validator ya. Nah, selanjutnya pada bagian app ini dia adalah bagian utamanya ya. Eh, ini yang nge-setting buat security middleware pakai Helmet. Lalu di settingan CORS untuk mengalau yang diizinkan doang buat akses manggil API-nya. Ini juga sama CORS middleware. Lalu untuk logging itu bakalan disetting di sini. Jadi dia bakalan masuk ke akses log yang tadi. Jadi dia bakalan masuk ke akses log yang tadi. Nah, kemudian di sini pakai session middleware-nya. Lalu untuk pengaturan static file, file yang diupload masuk ke mana, itu bakalan ditaruh di sini, settingannya di sini. Lalu di sini buat setting Swagger, di setupnya di sini. Ini buat sekedar ngecek API live atau enggak. Nah, untuk list route-nya yang tersedia itu ada di sini. Nanti kita bakalan mulai dari sini. Nah, ini kalau misalnya handler ketika nelpon atau error. Nah, ini buat starting endpoint-nya. Untuk port yang dipakai itu mengikuti port yang dari INP. Di sini pakai port 3000. Oh iya, untuk front end-nya juga disetting ya. Portnya sesuai, jangan sampai salah. Nah, saya bakalan jelasin untuk flow-nya. Contohnya login aja deh, dari login ya. Ketika login, dia kan ngakses out. Nah, di out ini kan kayak semacam grouping ya. Nah, di out terus ini ada banyak lagi isinya. Ada untuk out register, ada out untuk login dan logout. Nah, ini adalah settingan untuk Swagger. Jadi biar di Swagger-nya itu ada pengaturannya, dia bakalan di sini. Nah, ketika login, dia bakalan pakai beberapa hal kayak dia pakai login limiter, dia pakai login validation, dia pakai handler, handler juga sama recaptcha-nya. Jadi kalau misalnya dia itu login belum centang recaptcha, dia bakalan error gitu. Nah, nanti setelah itu dia bakalan dilempar ke controller. Nah, di out controller ini, bagian login, dia ngambil nih informasi identifier sama passwordnya, email passwordnya di body. Nah, setelah itu dia bakalan manggil service, out service, ngirim identifier password sama requestnya. Nah, di login service ini, nah, dia bakalan ngecek IP-nya berapa, user agent-nya berapa. Nah, dia ngecek nih, kira-kira akunnya udah terdaftar atau belum. Kalau misalnya belum ada, dia bakalan error, invalid credential. Artinya nanti dia harus register dulu. Dia ngecek juga kira-kira akunnya itu aktif apa enggak. Kalau enggak aktif, ya dia bakalan muncul error, ya, your account has deactivated. Jadi disuruh kontak administrator. Nah, di sini dia ngecek nih terkait rate limiter tadi ya. Kira-kira dia udah berapa kali gagal login. Kalau misalnya dia udah eh, berkali-kali melewati batas yang ditentukan, dia bakalan kena lock akunnya. Dia harus tunggu lagi selama 15 menit. Nah, di sini dia nge-verify passwordnya pakai bcrypt compare. Nah, kalau misalnya nggak match, dia bakalan gagal invalid credential. Nah, kalau berhasil, dia bakalan generate access tokennya, refresh token, terus sama token expirednya berapa. Nah, dia bakal nyimpen nih, nyimpen repository, set refresh tokennya, update last loginnya, terus log juga logging ke table login logs, terus juga dia nge-set sessionnya, nanti dia bakalan balikin lagi nih di requestnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah dapat return balikan di controller tadi, dia nge-set ke respon cookies-nya, refresh tokennya berapa, dan lain-lainnya. Lalu dikembaliin deh responnya, login sukses, sama akses tokennya juga dibawa. Seperti itu.
Nah, untuk yang eh, repository itu yang berhubungan sama database. Jadi bagian query mengquery itu ditaruh di repository. Jadi dipanggil lewat service dianya. Nah, seperti ini. Kita contoh lagi satu lagi ya terkait routingnya. Kalau misalnya dia dia register akun baru. Nah, di sini untuk part register dia bakalan masuk ke controller register. Di sini dia ngambil nih informasinya apa aja, dilempar ke service register. Nah, di register ini dia ngecek kira-kira akunnya tuh udah kedaftar atau belum. Kalau email udah kedaftar, dia bakalan error. Terus dia ngecek kalau misalnya username itu udah kedaftar apa belum. Kalau nggak udah kedaftar, dia bakalan error. Nah, di sini dia pakai backup buat ngehash passwordnya. Jadi nggak kosongan, nggak plain yang disimpan ke database. Lalu dia manggil user repository buat create akun. Nah, di sini dia ngejalanin query. Nah, dia insert ke table user dengan value-value yang sudah di-set lewat parameter. Seperti itu. Nah, ketika berhasil, dia bakalan ngirim email. Nah, ini non-blocking. Jadi dia ngirimnya asinkronus. Nah, dia bakalan ngirim email nih ke sini, ke send welcome email. Nah, dia pakai transporter send email yang tadi. Ini untuk subjek emailnya. Nah, ketika berhasil register, dia bakalan ngirim respon. Registration success, welcome to NASA Core Series. Nah, kira-kira sih seperti itu untuk codingan yang back-end-nya. Selanjutnya, kita bakalan mulai ke yang front-end. Nah, jadi front-end ini menggunakan Next.js ya. Nah, di Next.js ini, entry point itu sebenarnya di sini, di app dan page. Ini entry point awalnya. Nah, ini di sini kita redirect ke dashboard. Nah, cuman setelah masuk ke dashboard pun dia ada validation middleware-nya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau emang belum login, dia nggak bisa masuk ke dashboard. Seperti itu. Nah, di sini ada out dan protected. Tanda kurung ini tuh artinya dia cuma sekedar grouping doang ya. Karena kan Next.js tuh cara ngebaca root-nya itu dari nama folder. Jadi kalau kita ngakses misalnya slash login, ya itu nama foldernya harus slash login juga gitu loh. Nah, biar nggak ke-detect, makanya pakainya buka kurung. Ini sekedar buat nge-grouping doang. Nah, kemudian ini ada misalnya untuk login, ini untuk page-nya ya, page loginnya pakai TypeScript. Pakai TypeScript. Nah, proses UI-nya tuh ada di sini semua. Sampai dia nge-hit API pun ada di sini untuk submit-nya. Lalu protected ini saya jelasin dulu ya terkait out dan protected. Out ini maksudnya untuk autentikasi dan URL ini tuh bisa diakses tanpa harus login. Nah, sedangkan protected itu URL yang harus diakses login dulu. Kalau nggak login, dia nggak bisa mengakses yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk public, ini kayak semacam buat naruh gambar gambar public doang ya, untuk gambar public. Nah, di SRC ini ada beberapa folder. Nah, folder action. Jadi, front end saya itu menggunakan server action. Di Next.js itu ada namanya server action. Fungsinya buat nge-proxy. Nah, contohnya gini, ketika front end itu punya portnya itu 3001, back endnya itu portnya 3000 misalnya. Nah, ketika cara umumnya kan ketika front end itu nge-hit API, kalau kita inspect elemen, kita network inspector, itu kelihatan tuh endpoint backend-nya tuh nge-hit kemana gitu kan. Nah, kalau pakai server action itu enggak. Jadi front end itu bakalan nge-proxy ke server action. Nah, server action itu bakalan bentuknya itu bakalan seperti server side ya. Nah, di sini dia yang bakalan nge-hit ke backend. Nah, sehingga ke API lah. Sehingga kalau di network inspector yang kedeteknya itu URL front end manggil si server action ini, bukan ke backend-nya. Jadi backend itu tetap aman lah, nggak ketahuan di network inspector-nya. Nah, nanti ini bakalan dipakein di Axios. Karena kan kita nge-fetch API-nya pakai Axios. Jadi nanti Axios-nya bakalan nge-proxy ke server action ini. Ini ada komponen.
Ini kayak buat komponen-komponen yang reusable doang ya. Ya, avatar, form, layouting, sidebar, itu bakalan ditaruh di komponen ini. Lalu library ini dia, nah ini dia. Untuk server actionnya tadi saya bilang, ada server action untuk out, untuk dashboard, employee, dan segala macam. Nah, nanti dia bakalan manggil si Axios. Nah, Axios. Dia bakalan manggil si Axios di sini. Nah, dia manggil API ke routing kemana, diarahin kemana, ini disesuaikan sama backend-nya. Nah, Axios inilah yang nanti bakalan nge-proxy ke server action proxy tadi. Nah, di sini dia bakalan manggil proxy-nya. Jadi nggak ketahuan tuh endpoint backend-nya itu apa. Ini untuk utility doang. Lalu provider ini untuk state management ya. Jadi state management di sini saya pakai Zustan untuk ngelola out, untuk ngelola query ataupun untuk tema ganti dark themes atau light themes. Nah, provider ini bakal manggil si store. Store ini buat tempat naruh state manajemennya. Jadi saya pakai Zustan state manajemennya. Terus banyak sih pakai area konteks pun bisa, tapi saya pengen pakai ini biar lebih gampang. Nah, ini types ini untuk kayak model lah. Model data itu kita taruh di sini di types. Nah, yang menentukan ketika mengakses URL apa, itu kena middleware, itu bagian sini, middleware TS. Jadi kalau misalnya nih, dia ngecek nih cookies-nya. Kalau misalnya dia udah pernah login ya, dia bisa nih ngakses dashboard. Tapi kalau misalnya dia belum ke authenticate, dia bakalan masuk ke dashboard. Seperti itu. Ini juga sama bagian kalau dia ngakses employee. Kalau employee-nya kalau dia belum authentication ya, dia nggak bisa. Kalau udah baru bisa dia. Nah, kemudian di bagian ini ada untuk login ya. Seperti saya bilang ketika submit, contohnya ini aja deh. Ah, ini dia aja deh. Nah, dia bakal manggil out API. Out API ini sebenarnya server action-nya yang tadi. Ketika sukses dapat token, dia munculin pop-up sukses tos. Terus pindah ke dashboard. Seperti itu, Pak. Nah, ini juga bagian bawah ini buat handler validasinya. Kalau ada error atau apa gitu kan. Nah, di bagian layout ini buat ngatur routingnya lah, kayak root dari layout si Next.js-nya di sini. Nah, saya bakalan ngejelasin dikit ya, demoin dikit lah terkait yang server action saya bilang. Nah, ketika kita login, kita network inspect, kan front end-nya ini kan IP-nya 3001 ya, sedangkan back end-nya itu adalah 3000 tadi. Nah, ketika kita coba login, kita salahin. Nah, ini kita clear dulu, masuk. Nah, kan gagal nih. Nah, yang kecatat di inspect itu bukannya back end-nya, tapi front end-nya. Nah, 3001 kan, bukan 3000. Karena dia manggil ke server action. Nah, ini payloadnya jadi nggak kebaca nih, jadi agak aneh lah istilahnya tuh. Terus di previewnya juga agak aneh, karena dia bakalan manggil server action. Tuh, di sini juga udah keproteksi nih, kayak datanya tuh nggak ada tuh, buffer kan. Jadi kayak susah buat dibaca lah, karena ke server action dulu. Jadi orang tuh kalau mau nge nggak tahu tuh endpoint API aslinya tuh apa gitu loh. Seperti itu. Contoh penerapan server action ya, Pak. Nah, dia juga nanti bakalan ngebawa authorization ya di headersnya kalau misalnya dia itu berhasil login. Nah, di dashboard ini dia bakalan ngebawa tuh request tokennya berapa. Nah, sessionnya kali kekirim lah di cookiesnya. Seperti itu. Ya, paling sih sekiranya itu aja Pak untuk demonstrasi dari UTS saya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.